Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Pada kali ini saya akan mereview sebuah jurnal. Yang pertama ini jurnal yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Optimasi Penggunaan Lahan untuk Pengembangan Tanaman Kakao atau Theobroma Kakao L. Studi kasus di Kecamatan Bate dan Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Alasan penelitian ini dilaksanakan karena produktivitas kakao di Pidi tergolong rendah, yaitu 400 sampai 800 kg per hektar per tahun. Pada dasarnya produktivitas optimal dapat mencapai 1.500 kg per hektar per tahun. Hal ini disebabkan penggunaan lahan tidak mengikuti kaidah-kaidah konservasi tanah, teknologi budidaya kakao yang kurang optimal, kondisi kebun kakao yang kurang terawat, serta penggunaan bahan tanam yang kurang baik. Pengembangan tanaman kakao pada lahan yang sesuai diperlukan data, informasi mengenai potensi dan kesesuaian penggunaan lahan, serta sangat perlu dilakukan penilaian kelas kesesuaian lahan berdasarkan kriteria sifat fisik lingkungan sehingga lahan-lahan tersebut dapat produktif secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Diperlukan suatu perencanaan matang dan tepat dalam mengambil keputusan pengembangan lahan yang sesuai dengan kriteria kakao sehingga didapat hasil produksi optimal. Perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat harus dilandasi oleh data dan informasi akurat tentang kondisi lahan. Metode, tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bate dan Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, yaitu dengan mengambil sampel tanah pada koordinat yang telah ditentukan menggunakan pemetaan pada aplikasi ArcGIS. Analisis tanah dilakukan di laboratorium. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peta satuan ArcGIS, cangkul, pisau, kamera, alat tulis, bor tanah, GPS, pH meter, termometer tanah, dan wadah plastik. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta administrasi, peta titik pengambilan sampel, dan sampel tanah. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bate dan Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Lokasi pengambilan sampel menggabungkan peta lereng, peta tanah, dan peta penggunaan lahan dengan cara tumpang susun atau overlay menggunakan ArcGIS untuk mendapat peta suatu lahan. Variabel yang diamati dan metode analisis menentukan kualitas lahan dan mengelompokkan karakteristik lahan menjadi kualitas lahan setiap satuan lahan dengan membandingkan kualitas dan karakter lahan berdasarkan atlas format prosedur atau CCR atau FAO. 2. Melakukan penilaian kesesuaian lahan dan menentukan klasifikasi kelas kesesuaian lahan menggunakan ArcGIS berdasarkan data sifat biofisik tanah berupa karakteristik tanah dan iklim variabel berupa toksisitas atau salinitas, sosialitas, kejenuhan, dan kedalaman sulfidik, dan penyiapan lahan atau bantuan permukaan dan singkapan batuan. 6. Analisis data. Kelas kesesuaian ditentukan dengan menjumlahkan setiap variabel-variabel dari setiap karakteristik lahan setelah mendapatkan total penjumlahan dari masing-masing variabel. Kriteria kesesuaian lahan. Variabel-variabel dalam menganalisa kesesuaian lahan adalah drainase tanah, tekstur, kedalaman efektif, pH, KTK, kejenuhan basah, total N, P2O5, K2O, bahaya erosi, dan lereng. Sedangkan 4 variabel yaitu temperatur,
bulan kering, curah hujan, dan kelembapan tidak overlaykan dengan 11 variabel karena keempat variabel tersebut mempunyai variabel yang homogen atau sama. Hal ini disebabkan keterbatasan data lokasi penelitian. Hasil dan pembahasan. Hasil yang didapat suatu lahan hasil overlay dengan operasi intersect pada analisis kesesuaian lahan diperoleh 33 satuan lahan. Peta yang di-overlay berupa peta jenis, peta jenis tanah, peta kelerengan, dan peta penggunaan lahan. Digunakan peta-peta tersebut untuk mendapat suatu lahan yang homogen yang memiliki keseragaman jenis tanah, lereng, dan penggunaan lahan. Untuk penggunaan lahan berupa pemukiman, sawah, danau, dan rawa tidak dilakukan analisis karena penggunaan lahan tersebut tidak dapat dirubah atau dialihkan dan diganti fungsinya. Suatu lahan yang dianalisis adalah satuan lahan yang ke 1, 4, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33. Sedangkan satuan lain tidak dilakukan analisis adalah persatuan lahan yang ke 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 19, dan 23. Kesesuaian lahan untuk tanaman kakao berdasarkan pengamatan di lapangan. Kelas kesesuaian dan Kecamatan Bate dan Kecamatan Parentiji adalah kelas S2 atau sesuai. Hal ini ditinjau dari hasil produksi tanaman kakao di setiap satuan lahan di kedua kecamatan. Kelas kesesuaian dari hasil pengamatan dihitung menggunakan penilaian kesesuaian lahan berdasarkan produksi optimal yang dikemukakan FAO. Produksi maksimum kakao di Kabupaten Pidi adalah 1.500 kg per hektar per tahun. Rata-rata produksi biji kakao adalah 1.037 kg per hektar per tahun di Kecamatan Bate dan 997 kg per hektar per tahun di Kecamatan Parentiji, di mana kelas kesesuaian di kedua kecamatan tergolong kelas S2 sesuai. Bagaimana tingkat kesesuaiannya? Kelas kesesuaian lahan di Kecamatan BT S1 sangat sesuai sebesar 35,42% atau 2.572,6 hektar. S2 sesuai sebesar 20,31% atau 1.922,74 hektar. Dan N tidak sesuai sebesar 44,27% atau 3.572,01 hektar. Kelas kesesuaian di Kecamatan Parentiji S1 sebesar 2,72% atau 306,17 hektar. S2 sebesar 92,50% atau 10.429,77 hektar. Dan N sebesar 4,79% atau 539,61 hektar. Apa rekomendasi perbaikannya? Berdasarkan hasil penelitian evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman kakao di Kecamatan Bate dan Kecamatan Parentiji di Kabupaten Pidi Provinsi Aceh, disarankan pada faktor pembatas retensi hara atau NR seperti kejenuhan basah dan cair organik, dilakukan penambahan bahan organik atau pupuk organik agar meningkatkan keseimbangan kejenuhan basah dan bahan organik di dalam tanah. Kemudian pH yang rendah disarankan untuk melakukan pengapuran menggunakan pupuk yang mengandung kapur seperti pupuk dolomit agar dapat memperbaiki keasaman atau pH tanah. Selanjutnya, jurnal yang kedua, evaluasi kesesuaian lahan padi gogo di lahan kering rendah Provinsi Bengkulu. Alasan kenapa judul ini diambil. Produktivitas lahan kering rendah sehingga produksi pun rendah. Ditambahkan
bahwa lahan kering pada umumnya memiliki kesuburan yang rendah dan kandungan bahan organik yang rendah, terutama pada lahan kering yang telah dimanfaatkan secara intensif sehingga diperlukan inovasi teknologi. Dan dinyatakan bahwa inovasi harus berkembang sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan serta disesuaikan dengan tipologi dan karakteristik lahan. Tempat dan waktu. Penelitian dilakukan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Air Priuk, Pondok Kelapa, dan Kerkap pada tahun 2019 sampai 2020. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan dan penelitian antara lain cangkul, pisau, kamera, alat tulis, bor tanah, pH meter, ring sampel. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel tanah. 3. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Air Priuk, Pondok Kelapa, dan Kerkap. 4. Lokasi pengambilan sampel. Karakteristik tanah adalah sifat tanah yang dapat diukur atau diperkirakan, antara lain suhu udara, curah hujan, kelembapan, drainase, tekstur tanah, material kasar, kedalaman, dan kemiringan tanah yang diperoleh dari hasil survei lapangan. Sedangkan sifat kimia tanah diperoleh dari analisis sampel tanah di laboratorium. Variabel yang diamati dan metode analisis. Parameter yang diamati adalah karakteristik lahan yang meliputi data iklim serta sifat fisik dan kimia tanah. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan mencocokkan setiap karakteristik lahan dengan kondisi pertumbuhan padi gogo. Hasil dan pembahasan. Bagaimana hasil yang didapat? Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian lahan sawah gogo di Kecamatan Air Priukan, Kecamatan Pondok Kelapa, dan Kecamatan Kerkap termasuk dalam kelas S3. Selain itu, faktor pembatas di kedua kabupaten tersebut juga berbeda-beda. Di Kecamatan Air Priukan, ketersediaan air dan retensi unsur hara menjadi faktor pembatas. Konferensi IOP Seri Ilmu Bumi dan Lingkungan 87/2021 penerbitan IOP, namun hanya ketersediaan air yang menjadi faktor pembatas di Kecamatan Pondok Kelapa. Kesesuaian lahan di Kecamatan Kerkap. Untuk lahan sawah gogo mempunyai faktor pembatas dalam hal retensi hara dan ketersediaan hara. Bagaimana tingkat kesesuaiannya? Kesesuaian lahan sawah gogo di Kecamatan Air Priukan meliputi S3 pembatas, ketersediaan air dan retensi hara. Kesesuaian lahan sawah gogo di Kecamatan Pondok Kelapa termasuk S3 dengan faktor pembatas ketersediaan air. Sebaliknya, lahan sawah gogo di kecamatan sering dimasukkan sebagai S3 sehingga membatasi faktor retensi dan ketersediaan hara. Status kesuburan tanah sangat rendah. Rekomendasi perbaikan. Alternatif yang disarankan untuk pengelolaan tanah di daerah penelitian adalah peningkatan C organik dan KTK, perbaikan kandungan unsur hara lainnya dengan pemberian pupuk kandang, kompos jerami, dan pemberian pupuk anorganik seimbang. Sekian dan terima kasih.